wabarakatuh. Pak Umar nyeluk asam untuk dibawa ke Sebatuk. Kalau dengar bunyi jawaban salam, nampaknya ramai yang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong, begitu dong. Anak orang perempuan komplain. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Mulia, Bapak Ratmaka. Saya tahu namanya, tadi saya lihat di HP. Yang kita hormati bersama anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bapak Nandes SPD. Kemudian Bapak Dusun, Bapak RT. Mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya, karena kalau saya sebutkan semuanya saya tidak ceramah tapi ngabsen. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Marah ke ibu saya belakangnya? Oh, daan saya belakangnya lagi lah. Soalnya kalau melihat ibu tuh kan cantik-cantik semuanya, 40 tahun yang lalu. Kalau melihatnya hilang bahan ceramah saya. Jadi saya nak melihat bapak-bapak aja lah. Kalau melihat ibu-ibu sekali-sekali aja. Kemudian yang sangat berbahagia pada hari ini, kedua mempelai Bang Yuda dan Kak Eva. Ada pantun juga ya. Jadi bupati mimpin kabupaten berkunjung ke Perigi. Sukanya ke melihat pengantin, saya nak nikah sekali lagi. Lama tadi saya ngarang pantunnya ya. Alhamdulillah, saya pada pagi hari ini bisa hadir di Dusun Sukadamai, Desa Mulia. Ini yang kedua kali. Saya tadi berpikir hampir sempat dan bisa hadir. Pertama karena semalam jam 2.30 baru nyampai dari Mempawah, jam 7 langsung berangkat ke situ. Laka iye anak saya tadi minta maaf inyan dan bisa nak jauh dari ayahnya. Okay. Dengan umak yang itu dia tidak mau, mungkin tak carikan umak yang lain. Mudah-mudahan omongan itu tidak didengar nih. Ada di sebelah saya. Pongah ya, sana serius gila. Itu kan hari bahagia, hari suke. Ngapain nak kita cerita sedih-sedih? Nah, jadi saya pun turutlah merasa bahagia. Bapak Ibu di mana yang betul ceramah tuh? Ngadap ke sinun, ngadap ke sinun. Di belakang orang, di depan orang, belah kiri orang, belah kanan orang juga. Salah saya ceramah berputar-putar, panding tumbang. Nah gimana gitu? Jadi saya ceramahnya batang kelapa. Karena saya bapak-bapak, ngadap ke bapak-bapak sekali-kali aja kalau ke ibu ya. Nah gila. Jadi ada hadis kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Kau itu kata Nabi belum dikatakan beriman hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsi. Kau belum dikatakan beriman sampai kau ikut suke ketika ada saudaramu suke. Kau belum dikatakan beriman kalau kau dah turut bahagia ketika ada saudaramu bahagia. Maka hari itu kita membuktikan iman kita
kita turut bahagia atas pernikahan anaknya Pak Nawawi. Betul? Hah? Nawani. Ayo beda satu huruf nang we. Pak Nawani. Jadi kita turut berbahagia, bergembira atas pernikahan anaknya, yaitu Bang Yuda dan Kak Eva. Kita doakan bersama. Oh, jadi memangnya ada Pak Ustadz orang yang daan suke pun ada tetangga sebelahnya nikah? Ada Pak. Sakit hatinya karena yang nikahnya mantannya. Kalau bapak-bapak ini kan datang semuanya tersenyum gembira melihat pengantin langsung mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Didoakan gaya. Itu yang hatinya bersih, hatinya lapang, ndak ada sakit hati, turut bahagia. Tapi mun orang yang dalam hatinya ndak ansuke, memang doanya sama tapi bunyinya lain. Barakallahu lakuma. Rupanya garam-garam anak yang merapat giginya no akan kawan. Nah, kalau ada orang yang daan bahagia, dia daan ikut bahagia dengan pernikahan Kak Eva pada pagi hari ini, cuma dua kemungkinannya. Pertama daan beriman, yang kedua suah naksir Kak Eva. Nah, cuman ditulaknya gitu kan. Dan ternyata berjodoh dengan Bang Yuda. Bang Yuda nih saya daan baca undangannya dari mana asal kampungnya, Pak? Sabaran. Oh, pantut adik-adik kepala desa dari Sabaran, Kecamatan Jawai. Jawai, Sabaran, berjodoh dengan orang dusun Sukadamai, Desa Mulia, satu di planet Mars, satu di Jupiter, berjumpa dalam belanga. Salah ya pepatahnya. Asam di darat, garam di laut, berjumpa di belanga. Kalau udah jodoh, insya Allah pasti jumpa. Tapi kalau nak jodoh, biar nak mati-matian bapak jodohkannya, nak akan jadi. Biar nak disogok calon mertua, nak mau deh. Tapi kalau udah jodoh, baru nak sekali jumpa, dah bisa langsung nikah. Indahnya indahnya nanti kalau satu saat 20 tahun akan datang anak dah besar nanya, mak, umak dolok jumpa dengan ayah di mana? Oh, dolok kata dia, umak jumpa dengan ayahmu ke waktu ada acara kawinan, dolok Pak Nawani kata dia. Kebetulan umak datang di sini. Pas umak nak ngambil sandal, terantuk pala umak dengan seseorang. Lalu keluarlah dari mulutnya. Umak pun menjawab, di sinilah kami kata dia akhirnya jumpa dengan ayahmu. Lalu nanya lagi kan ayah, ya, dulu ayah jumpa dengan umak, samilah ceritanya ya kata dia dengan umakmu. Menurut ayah umak cantik ke daan? Sebenarnya sih daan cantik, cuman kulihat lama-lama cantik juga kata dia. Nah kaulah jadiannya. Tapi betapa malu nanti nyeritakan dengan anak, betapa malu nyeritakan dengan anak kalau ditanya, ya, dulu jumpa dengan umak di mana? Ditangkap ansip. Dirampuk situ, dirampuk pisang kena tangkap malam minggu. Ini Pak, kalau dah acara yang baik-baik, kadang-kadang problemnya ada orang ini dah nikah, dilamar dengan acara adat kita, lalu dinikahkan di KUA secara baik-baik. Yang baik-baik biasanya payah nak punya anak. Yang dah nikah baik-baik ya Pak, biasanya payah nak punya anak. Tapi saya dengar di Sukadama itu orang mudahnya dapat anak. Nikah bulan 1, bulan 2 dapat anak. Ada kayak gitu. Mudah-mudahan saya ajak cerita di kampung saya, Bu. Di kampung saya. Di kampung siapa? Nah, itulah dia. Jadi kita turut bahagia atas pernikahan anaknya Pak Nawani. Itu salah satu bukti dari iman kita. Ini make-nya memang gitu ke modelnya. Putus-putus gaya-gaya. Takutnya kalau ada jelas apa yang saya sampaikan. Itu karena salonnya pakai wireless. Wireless itu artinya daan kabel. Wire kabel, less tidak ada. Wireless tidak ada kabel. Sedangkan iblis dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan hopeless. Hope harapan, less tidak ada. Hopeless tidak ada harapan.
Jadi iblis adalah makhluk yang daan punya harapan. Jadi mun ada kawan kita, aku asalnya dasi anagi harapan, iblis berarti. Ntar lo, saya jarang-jarang ceramah di Tarub sebenarnya, dan sebetulnya saya daan mau. Karena udah diwi Allah Pak Pungrat, maka saya ndak ada pilihan lain nak nulak, ndak nyaman saya. Karena dah berkawan lama, jadi saya kanlah I'm coming. Kenapa saya ndak mau ceramah di acara kawinan? Karena kabarnya bu. Oh nyangka dah bematian. Kabarnya Pak, ceramah di acara kawinan tuh kalau 40 kali dapat bonus bini 1. Kabarnya, jadi saya ndak mau. Nah, itu yang keberapa 3 balas ndak salah. Nah, kita kumpulkanlah poin-poinnya kalau sampai tahu ada bonus kan. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, maka kita turut berbahagia pada pagi hari ini. Itulah bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Sebelumnya karena itu jarang, biasanya ya acara kita tuh sampai sarakal, sampai rawi, sarakal, lalu doa. Itu tadi baca salahnya pun bercaca. Saya kira tadi jawab buntut, ya kan? Assalamualaikum, terus atqal atskia, aspal atskia dan seterusnya. Rupanya dikajar-kajar gitu. Dan ini jarang. Maka karena itu jarang saya nak nanya, itu nak berapa lama ceramahnya? Dan sebenarnya tidak bagus ceramah lama-lama acara kawinan, kasihan pengantin. Dia tuh nak cepat, Pak. Macam ndak suah kawin aja. Bapak kan dah 3 kali. Saya waktu pengantin baru dolok ngapi tak lama ini orang buruk balik tuh. Dah jam 10 melihat aja. Kan payah kita supan orang ramai. Nah, tapi begitu dia balik kita gaskan, Pak. Nah, inilah kebahagiaan kita melihat kawan kita bahagia. Mun ada orang yang daan bahagia melihat kawan bahagia. Sekarang Pak Nawani dapat nikmat dari Allah menikahkan anaknya secara baik-baik, tercatat di KUA. Maka kita harus turut bahagia. Kalau ndak turut bahagia, maka dipastikan di dalam hatinya besarang penyakit bernama hasad. Hasad itu dengki. Hasad itu dengki kan, Bu? Bu, yo ibu nak dengarkan ceramah, kenaan. Hasad itu dengki, pasti ibu apal ayatnya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Nama penyakitnya hasad. Orang yang terkena penyakit hasad namanya hasidin. Ada ke Pak Hasidin situ? Berarti suka nak dengki orangnya ya. Makanya mari anak namanya betul-betul mari anak namanya usah nak asal ada dalam Al-Quran bari nama anak siapa? Kiau. Ngapain tang kiau? Sana salah, itu bahasa Arab, ku ambil dari Al-Quran. Mana ayatnya? Malikiyau. Kata dia. Kata Nabi, kata siapa, Bu? Kata Nabi. Pokoknya mudah-mudahan nyambung, saya tutup ceramah. Kata Nabi, nanti di akhirat orang akan dipanggil sesuai dengan namanya. Makanya beri namanya bagus-bagus. Dan nama yang pertama kali dipanggil di akhirat nanti yang namanya Islami. Abdul Razak maju. Abdul Syukur maju. Nawani bahasa Arab maju. Hatoli bukan Arab. Nudilah. Yang lebih nudi lagi Bang Sening sih, nudinya. Sari, Yuni, Erna, nudi ya. Pak nudi juga. Karena bukan bahasa Arab. Ada Pak Oscar nudi. Nanti serantengan saya di belakang. Tidak sudah. Nah, jadi itu karena saya dulu waktu GKC, orang tua saya tidak paham bahasa Arab, jadi bari ajak nami. Tapi yang paling penting adalah nami itu harus yang bagus.
Walaupun bahasa Sambas, walaupun bahasa daerah lain, pastikan maknanya ya bagus. Namamu siapa? Kemri. Petang Kemri. Oh, aku lahir 17 Agustus. Kemri apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Ada maknanya. Itu mana namanya? Siapa namamu? Lasot. Kalau di akhirat kan nak panggil Lasot. Dah supan kita di akhirat. Makanya syukurilah nama itu yang ada. Dan perlu lagi sampai merubah KK, KTP, APG, ijazah. Pastikan untuk anak-anak kita berikutnya. Nanti Bang Yuda, Kak Eva, lahir anaknya. Berilah nama yang bagus. Karena nama adalah doa. Nah, jadi syukuri aja apa yang ada sekarang. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati. Belum ditandatangan nih MOU nih. MOU, tahu ke MOU? Memorandum of Understanding between me and you. Saya walaupun ustaz pandai juga saya bahasa Inggris. Mun paham bahasa Inggris, saya ceramah pakai bahasa Inggris tuh. Tapi ya mundah rupe tenganga, dia bagus dang soda. Semalam saya ceramah di Mempawah. Saya coba tes pakai bahasa Inggris pertama-tama. Tengah orang, dah langsung saya pakai bahasa Sambas. Si An yang ngerti. Tapi di situ pakai bahasa kita di WI. Nah, sadap. Berapa lama tuh ceramahnya? Bu? Terserah. Mun terserah udah aja lah. Saya itu udah bepak lu kipas pun si An. Matahari dicopala. Disuruhnya di situ aja. Tadi dah betul-betul di sajuk disuruhnya berjamur. Sampai nitik kalau paluh ke bawah tuh berapa lah amplopnya ceramah situ. Dan usah pongah saya ya Bu. Sana serius gila pung. Saya ceramah di mana-mana demi Allah dan suah ngarapkan amplop. Amplop malar saya buang. Ndak. Beberapa tempat saya ceramah panitia ndaan marikan amplop ndaan apa-apa. Ngapain dah ditransfernya. Tapi mun ditaruh itu tipis harapan saya. 1 jam, Ibu kalau 1 jam kuat ya Bu? Ceramah tuh 1 jam kuat? Kuat. Bapak 1 jam kuat ke melawan Ibu? Kuat iya. Setengah jam udah lalah kalunya ya. Ceramah Pak. Sanak kotor gila utak ya. Ini acaranya kawinan. Sebenarnya yang nak Pak Ustadz sampaikan ya apa? Yang nak Ustadz sampaikan ya pertama apa? Pertama saya nak nanya Bapak Ibu, boleh ke Bu? Boleh. Boleh saya nanya Pak? Mundaan boleh, pada kandaan boleh. Usah nak boleh, ndaan boleh, gaya ndaan jelas. Saya nak nanya, Bapak kalau hadir di situ maunya dapat pahala atau dapat dosa? Pahala. Ibu mau dapat pahala atau dosa? Pahala. Gimana caranya supaya dapat pahala datang ke situ? Pertama, niatkan silaturahmi. Man aroda ayyubsatalahu fir rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang orang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung silaturahmi. Begitu kita silaturahmi, langsung dapat rezeki. Mana rezekinya? Udah ada aqua di depannya masing-masing. Minumlah ya. Saya ceramah tuh bebas Bapak Ibu, boleh sambil makan, boleh sambil minum, atau kalau ngantuk boleh sambil tidur. Tidur aja, tidur. Pagi belum makan tuh letoy saya lihat. Kasihan. Jadi sebenarnya ceramahnya nggak usah lama-lama karena lapar. Payah nyeramahin orang lapar ya. Pun dijual kata dia. Jadi niatkan silaturahmi, dapat rezekinya. Lagi yang kedua, setelah kita dapat rezeki, panjang umur. Panjang umur maksudnya umur kita ditambah ke Pak Ustadz. Umur kita ndak ditambah, tetap sesuai yang dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, umur kita tetap segeye. Tapi orang yang rajin silaturahmi akan tetap dikenang 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kata orang, Pak Nandes dulu waktu dia masih hidup rajin dia undangan, orang sabut 20 tahun akan datang.
Itu jalan bisa bagus karena siapa? Oh, dulu tuh ada dewan di situ namanya Pak Nandes. Mana Pak Nandesnya? Udah lama meninggal. Nanti 20 tahun akan datang. Bukan itu. Munisuk lusa ya lain ceritanya, ndak ajak tahu saya kan. Ini akan dikenang. Yang ketiga, apa manfaatnya kalau kita rajin silaturahmi? Ini saya beritahu, ibu, bapak, pak. Oh, Pak. Oh. Bapak maunya banyak kawan atau banyak musuh? Ibu maunya banyak kawan atau banyak musuh? Apa gunanya banyak kawan? Pertama, banyak kawan murah rezeki kita. Contohnya ini dia, Ustadz Hatoli. Banyak kawan murah rezeki. Berapa kali saya makan di restoran dan bayar? Makan saya seorang. Dah laka saya makan, ada Pak Haji masuk ke dalam restoran. Nah itu Ustadz Hatoli kayak kata dia. Iya Pak Haji, saya Ustadz Hatoli. Udah bayar makan? Belum Pak Haji. Dah kalau aku ajak bayarnya kata. Kata saya, usah Pak Haji, dia juga buat duit. Dah sekali-kali aku bayarnya. Dalam hatiku memang iya yang kutunggu. Nyebrang saya di Sekura Peri 40.000 kan, nyebrang Peri di Perigi Piai 40.000, nyebrang jumpa dengan kawan polisi. Pak Ustadz Atoli nak ke mana? Saya nak ke Taluk Rahmat, kata saya, ada acara ceramah. Oh, katanya ada ya, saya bayarkan, keluarkannya 100.000, dibayarnya gratis. Ustadz Pak polisi, kata saya, ada duit saya. Dah kata dia. Mudah minta barokahnya aja dengan Pak Ustadz nih. Dalam hatiku, coba dari tadi ngomong gitu. Banyak kawan, murah rezeki. Tapi kalau ibu banyak musuh, sampik rezeki. Sampik rezeki, barang jak semuanya orang dimusuhi. Tetangga sebelah meli TV, benci. Sakit hati, damam. Isuk nangar tetangga meli motor, masuk rumah sakit. Di rumah sakit nangar tetangga meli oto, mati. Mana orang nak suke, make rajin silaturahmi, banyak kawan kita, murah rezeki kita. Yang kedua, ada nak ceramah ke situ, Ustaz? Mikrofonnya cucukan sosis. Pokoknya mun saya ceramah, apa aja yang lewat saya baca. Yang kedua, kalau bapak ibu rajin silaturahmi kan banyak kawan. Banyak kawan itu cepat selesai masalah kita. Berkawannya usah cuma sekadar tetangga sebelah naang. Berkawanlah juga dengan Pak Dewan, Pak Nandes. Berkawan. Nanti kalau urusan soal jalan, soal pembangunan lancar. Saya punya kawan Kapolres. Waktu nak ngurusin lancar. Nak ngurusin karena punya kawan Kapolres lancar. Nah, yang ketiga yang paling penting, kalau kita banyak kawan, mudah menang pilkada. Mudah menang nyalek. Betul ke Pak Nandes? Betul. Beliau kenapa bisa, ini malas lagi saya nak ceritakannya. Beliau bisa terpilih menjadi anggota dewan karena banyak kawannya rajin dia silaturahmi. Maka bapak-bapak nanti yang nak nyalon jadi ketua BPD, anggota BPD, nak jadi kepala desa, banyak ajak silaturahmi. Usah nak terlalu bergantung dengan duit. Kau mana bisa nak menang jadi kepala desa, nak ambil duit. Ingat, duit nak selamanya menentukan keberhasilan. Duit nak selamanya menentukan keberhasilan. Kenapa? Di beberapa tempat saya ceramah udah sampai ke Mempawah, ke Pontianak, Kuburaye, Kayong Utara, Landak. Saya cuma nak madahkan saya dah terkenal sampai ke sini gitu. Iya aja intinya. Saya jumpa dengan beberapa dewan, Pak. Dia daan kaya, sederhana rumahnya macam kita juga. Terpilih jadi terpilih dia jadi dewan. Kenapa? Walaupun daan banyak duit, tapi akhlaknya bagus dengan orang, manang dia jadi dewan. Tapi biar duitmu nak segunung, Pak. Kalau kau jahat dengan orang sian milih kau. Makanya kalau daan punya duit, ya bagusi akhlak, kelakuan. Itu udah miskin, jahat lagi kelakuan. Siapa yang nak milihnya antu? Itulah
manfaat kita silaturahmi. Saya datang pagi-pagi ke tempat itu sebenarnya ya bukan nak ceramah. Demi Allah nak ceramah. Walaupun Pak Pungrat Maka minta saya ceramah. Nak, kenapa? Di depan saya orang tua semuanya. Tak boleh kata umat saya nyeramahi orang tua. Itulah. Jadi gimana mak? Kau niatkanlah silaturahmi. Kalaupun nanti kau nak suruh ngomong di sinun, padahkan dengan orang kau jak cerita-cerita aja. Ingatkan kata dia waktu gek kacik dulu umat suruh kau ke masjid, pagi ke masjid hari Jumat dengarkan khutbah, balik dari solat Jumat nanti ceritakan dengan umat apa isi khutbahnya. Nah, jadi jak cerita. Ibu nanti hari Jumat suruh lakinya sembahyang Jumat, bang dengarkan khutbah Jumat. Kalau baliknya ceritakan dengan aku apa isi khutbahnya. Bang, apa tadi isi khutbahnya bang? Tak tahu aku katanya. Berarti tidur dia. Bang, kata Pak Ustadz, sembahyang Jumat ya usah nak nyandar. Mau nyandar kau jak tidur. Banyak orang sekarang sembahyang Jumat tuh Pak nyari tiang. Nyari tiang. Padahal pahala yang paling besar esok depan. Itu paling belakang di ujung pituk sinun nyandar. Maka itu pun yang hadir di tarup yang paling besar pahalanya yang tidak nyandar duduknya. Lain ke pahalanya. Nah, kalau bapak yang nyandar nak minta lebih besar pahalanya tukarlah. Semangat yang tidak nyandar. 2 kali lipat pahalanya insya-Allah. Apa kata Nabi? Siapa yang datang Jumat pertama pahalanya seperti sekok sapi, seperti sekok unta. Datang Jumat kedua pahalanya seperti sekok sapi. Datang Jumat ketiga pahalanya seperti sekok kambing. Datang Jumat keempat pahalanya seperti sekok ayam. Datang Jumat kelima pahalanya seperti sekok burung. Datang Jumat keenam pahalanya seperti sekok sigit talur. Yang datang paling nudi talur pirik pun tidak dapat. Makanya pagi solat Jumat duduklah di sop paling depan. Banilah Pak Ustadz nak nyuruh lakiku nak sembahyang Jumat. Lakiku nak ansuah dia sembahyang Jumat. Jadi sembahyang apa? Dia sembahyangnya setahun 2 kali Pak Ustadz. Idul Fitri dengan Idul Adha aja. Oh masih syukurlah kata dia. Mau setahun 2 kali. Tetangga sebelahku kata dia tak suah sama sekali. Kalau nak membandingkan kita dengan orang, usah nak dibandingkan dengan yang lebih bawah. Bandingkan diri kita dengan yang lebih tinggi. Ibu yang masih muda-muda. Pula juga saya nak nyebutkan muda. Ibu ini kan yang dah tua-tua ini rajin. Marah ke mun saya sebut tua? Oh, dah andi. Mun marah 2 hari lah kak itu mati, Bu. Karena di beberapa tempat ada orang tersinggung mendengarkan ceramah saya, 2 hari lah kak mati. Bukan ceramah saya hebat, emang ajalnya dah sampai. Ibu ini kan yang rajing-rajing BKMT pengajian yang udah tua. Harusnya yang muda-muda tuh mikir. Sedangkan dia yang udah tua aja rajing pengajian. Masih mau belajar Al-Quran. Kenapa aku yang muda naan? Jadi kalau urusan ibadahnya nyontohnya ke atas, bukan ke bawah. Kita tuh kadang-kadang mun kita salah, suka kita bandingkan dengan orang yang lebih salah. Datang rapat terlambat. Ada kawan lambat. Ada yang lebih lambat kesannya dari aku. Akhirnya yang salah merasa benar. Harusnya kita contoh, tuh bila tuh anggota dewan aja dia hadir tepat waktu, mantap. Nah, jadi itulah yang pertama, kalau datang ke situ nak dapat pahala, niatkan silaturahmi. Yang kedua, kalau nak dapat pahala datang ke situ, hadir ke situ, ikut bergembira atas pernikahan Bang Yuda dan Kak Eva, lalu kita pun mendoakan. Nanti siapa yang mimpin doa? Ada kan yang mimpin doa? Jangan lupa kita doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan dia dalam kebaikan. Begitu kita doakan dalam kebaikan, dalam hadis riwayat Tirmizi, turun malaikat mengaminkan doa kita. Amin walakamisluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Jadi doakanlah orangnya yang baik-baik. Tetangga kita beli motor baru, doakan. Alhamdulillah, barokah. Tetangga sebelah bebini baru, doakan juga. Ditambah kala oleh Allah, ya baik. Nah, itulah dia. Kita turut berbahagia. Jangan sampai dan kita doakan. Pak Ustadz Hatoli, saya punya kawan. Kayaknya kawan saya tuh Kristen. Lalu
Boleh ke saya datang acara kawinannya? Boleh. Ngapi lalu ndaan boleh datang acara kawinan kawan kita yang Kristen? Boleh datang, tapi doanya bukan doa yang tadi. Doanya selamat ia atas perkawinanmu, semoga sampai ke pulau impian. Udah gaya, jangan yang nikahnya Franciscus Robertus Meletus. Lalu kita doakan barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nggak nyambung. Passwordnya lain. Makan gimana kalau kita hadir di acara kawinan orang Kristen soal makan Pak Ustadz? Nanti dia akan dibuatnya 2 tempat makan. Itu belah kanan Muslim food, makanan orang Islam. Belah kiri non Muslim food, makanan bukan orang Islam. Jadi bapak yang Islam makannya belah kanan, yang bukan Islam makannya belah kiri. Usah bapak yang Islam masuk ke belah kiri. Kawan kita nak masuk ke belah kiri. Usah. Muslim food masih masuk deh ke sini. Begitu dia keluar, kau ngapain tang masuk sih? Iya kan makanan orang Kristen. Kita situ ayo Islam. Aku minta kuahnya sedikit aja. Kuahnya minta sedikit kata dia. Mun ngulai babi dicampur kacang jadi halal enggak? Naan halal. Walaupun kuahnya naan halal, maka pisahkan. Itu harusnya tetap kita jalin hubungan silaturahmi baik dengan Islam ataupun yang bukan Islam. Tapi rambu-rambunya tetap harus kita perhatikan. Iyalah. Poin yang ketiga Pak, kalau nak dapat pahala di acara itu, usah nak melakukan perbuatan mubazir. Biasanya di tarup-tarup ini saya melihat banyak orang mubazir. Itu Bu, ai aqua dihabiskan nih, sana dirusak. Apa konsekuensinya orang kemana? Oh nak kancing Pak Haji. Pak Haji dengarkan ceramah saya te kancing-kancing. Kalau ngesajuk boleh bang. Silakan. Cepat sedikit Bu, dia di balik jalan. Kalak cecer di sini. Dah. Hilang udik bahan saya itu kemana tadi ceritanya. Apa tadi Pak? Usah nak mubazir. Mubazir ya kawan setan. Apa kata Allah? Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu saudaranya setan, keluarganya setan. Jadi bapak ibu yang suka mubazir aja dik beradik setan. Tapi ada juga untungnya jadi dik beradik setan. Ngapa? Dak digodelah setan. Barang jak dah dik beradiknya. Bos, kita gode Pak Haji yang suka nak merusiai aku ya bos. Usah ya dah saudara kita kata. Habiskan. Itu kadang belum habis segala spir tabakan. Agi ya kawan setan, kita hindarkanlah ya. Kita jangan berbuat mubazir, insyaallah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya silakan Pak Haji. Silakan. Balik jalan Bu, lakas Bu. Dah terkimput-kimput nampaknya. Tawa ibu membayang. Usah nak dibayangkan Bu, pikirkan aja. Saya heran, salonnya ini kan jauh, tapi jelas ke suara saya. Jelas sih, berarti bagus mic itu. Walaupun putus-putus. Dan apa-apa lah. Luar biasa itu salonnya salon band nih. Saya ceramah Pak, ya Ustadz Atoli ceramah pagi hari itu ngapain tang rupiah semangat inyan? Ada 3 faktor penyebabnya. Pertama, saya semangat ceramah itu karena faktor jamaah. Saya ceramah pertama itu semangat karena faktor jamaah. Kalau jamaahnya semangat, saya pun lebih semangat. Ibu-ibu siapkan dengarkan ceramah saya 1 jam. Siap. Maka saya pun siap. Tapi kalau kata saya, siap ke Bu dengarkan ceramah saya 1 jam? Siap. 100 jam siap ke Bu? Entah. Macam isuk lusa nak mati gitu. Semangat saya. Bapak-bapaknya kalau semangat, saya pun tetap semangat ceramah. Yang kedua, saya semangat ceramah karena faktor mikrofon. Biar nak bagus gimana pun be Pak ceramah, mundah mikrofon be masalah, jadi jahat ceramahnya. Percaya enggak Pak? Saya ini kan udah 18 tahun keluar masuk kampung ceramah, macam-macam mic dah saya jumpa.
Ada mic yang mahal Pak. Saya ceramah di lapas Penyare. Suah ke masuk Penyare. Maksudnya main ke gewe. Mantau ke adik keluarganya kalau sinun. Saya suah ke sinun ceramah, jumpe kawan saya. Kawan waktu SD. Saya kira dek raja sih. Begitu saya laka khutbah Jumat, laka ia ceramah, pas laka asar salaman. Jumpe kawan, ndak kayak kita dulu sekalas. Kita sekalas dulu kata dia. Di SD nomor 2 Galing. Dah lama kau ke raja situ. Dah lama kayak kau ke raja situ. Supan aku nak madahkannya. Jadi ngapa kau situ? Kata dia. Aku warga binaan. Bahasanya warga binaan, sebenarnya kanak penyarekan gitu. Bahasa halusnya sih warga binaan. Dah lama kau di situ, dah 2 tahun Natoli. Ngapa kau masuk sampai ke situ? Nyuri kuaci di Alfamart gitu. La ilaha illallah, kuaci pun kau curi di Alfamart. Namikan dah salah orang tetap kena hukum Pak. Saya ceramah di Penyare itu mikrofonnya Pak mahal. Jadi ternyata mikrofon yang mahal ya. Jauh aja suara kita itu udah nangkap deh. Kita coba mic itu dari jauh nangkap. Assalamualaikum. Nangkap kenaan? Berarti murah mic itu. Jauh aja dah. Maaf, itu dah bagus, dah lumayan itu. Bisa didengar jelas ya dah bagus. Kita doakan yang punya salon tuh di akhirat nanti masuk surga. Dengan salon-salonnya sekalian. Yang ketiga, saya semangat ceramah karena faktor makan. Itu karena belum makan lama saya. Belum nyurung mas itu. Jadi bila nak nyurung tuh, biasanya sambil ceramah sambil nyurung. Itu dah berapa menit kameramen? 37. Udah nak 1 jam tuh Pak. Lumayan. Belum masuk ke acara inti ceramah inti, masih pembukaan tuh Masih pembukaan. Masih tentang silaturahmi. Ya dah ini masih tentang silaturahmi. Jadi kita dapat pahala, bisa juga dapat dosa ke situ. Oh, bisa dapat dosa ke situ Pak Ustadz? Bisa kalau tadi mau bazir. Yang kedua, bisa dapat dosa ibu bapak hadir ke situ kalau kerajaannya di situ ngomongkan orang. Nanti kalau nyurung nih, usaha kita nak ngomong macam-macam. Maaf, misal yang Pak Nawani yang mana? Ini Pak Nawani misalkan. Lalu nyurung saprahan, kalak makan. Begitu dilihat lauk, ya Allah kata dia taluk sigi pun pihak 4. Umpamanya. Usaha gik nak ngomong gaya Pak, tang radak-radak aja. Mun kita omongkan macam-macam berdosa, tersinggung orang, sakit hatinya, dan Allah ampuni dosa kita sebelum kita minta maaf dengan orang ye. Jadi kalau dosa dengan orang ye harus minta maaf dengan orang ye. Jangan dikira aku 2 kali bolak-balik pagi umroh, hapus dah dosaku dengan Pak Haji ye. Belum. Kalau kau belum minta maaf, makanya minta maaf. Ibu-ibu ya. Silakan Pak Haji. Ayo saya kayaknya Pak. Ayo. Kalau lain udah nak mati saya baru minum. Maksudnya dah lama kayaknya. Dah ingat-ingat barulah saya minum. Aduh sampai mana tadi Karena kalau ceramah banyak iklannya Pak, hilang bahan saya. Masuk kamera gitu kan. Sampai mana tadi Bu? Lupa saya. Taluk di bala hampat. Usaha gitu dah nak ngomong macam-macam. Ibu dapat dosa. Kalau dosa dengan orang, belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang ye. Ibu-ibu tu kan hidup bertetangga kita biasanya berdosa Bu. Kadang-kadang kita ambil ke buah temabal lurang biasanya. Karena batang nangka ya seintari dengan tanah kita. Ada biasanya bu, saya minta maaf dengan ibu minta maaf dengan dia. Apa ya Bu salah dengan aku ya diwe dolo. Waktu kau nyemor baju kulihat ada baju tang cantik lah udah. Ku ambil lah kata dia, ku pakai, tu dah hilang bajunya. Oh jadi kau lah yang ambil bajuku dolo kata si Bu. Dia Bu nak marah Bu, aku minta maaf. Oh kata dia ndak apa-apa. Kau ambil baju je ndak apa-apa. Nyampe di ibu tang ndak marah. Dolo aku pun ngambil juga di tempat lain. Jadi gimana kita? Oh pencuri lah kita kata dia.
Minta maaf. Iya. Jadi tidak usah ngomong macam-macam, itu akan menimbulkan dosa di antara kita. 38 menit. Barulah masuk ke acara inti. Kawinan. Apa yang nak Pak Ustadz sampaikan tadi, ayatnya dah dibacakan oleh Qori'ah. Bagus sekali ibu suaranya ngaji. Ibu juara MTQ, yang mana ibunya? Hah? Udah sampai berpurik dikit saya tuh, melihat ini. Bagus suaranya. Saya sarankan ibu-ibu yang nak belajar ngaji, ke dia lah belajar ngaji. Bagus ngajinya. Ibu nanti akan dapat pahala. Walaupun ibu dah isuk lusa mati misalkan, ngalir terus pahalanya dia yang ngaji baca Quran. Mau tak macam mana ya? Mereka yang akan doakan baca Quran ngalir pahalanya. Bisa nak doakan dengan laki. Laki jangankan berdoa, ngaji pun tak tahu. Bukan laki bu, laki biak balah dunia jauh belah galing. Belajar ke sini. Apa ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah diciptakannya pasangan hidupmu. Jadi Bang Yuda, Kak Eva, ini kalian berdua ini adalah ayat Allah. Suami pandanglah istrinya itu ayat Allah. Istri pandanglah suaminya itu ayat Allah. Kalau ayat Allah, kalau suami udah memandang istri adalah ayat, tidak ada orang laki yang berani nampar bininya. Karena bini itu adalah ayat. Kalau laki meyakini, memahami bahwa bini adalah ayat, tidak ada orang laki yang berani nampar bininya. Sekarang kan beberapa HP saya itu masuk SMS WA, ibu-ibu curhat. Ada yang nak sampai nelpon dari Malaysia. Pak Ustadz boleh ke aku curhat? Nggak boleh kata saya. Ngapa nggak boleh? Samping ada biniku. Apa masalahnya? Kata saya. Iyalah Pak Ustadz, lakiku tuh dah tahu semahyang. Tiap malam kerajaannya beli nomor, mabuk, balik ke rumah mulutnya bau hantu, bau setan. Dapat laki macam gelapak ditampar bininya ndak mau merik duit. Tapi kan sekarang yang nampar bini, yang lebih berani sekarang orang bini dengan laki. Itu bapak yang di depan saya takut dengan bininya. Hah? Takut. Berhenti aja jadi orang laki. Nggak masuk ke otak saya ada orang laki takut dengan bininya. Rumah kita polahkan. Gaji kita berikan. Galang amasnya kita balikan, bajunya kita balikan. Ngapain lalu takut dengan dia? Kita kan bosnya. Kecuali bapak hidup numpang dengan bini. Rokok dibalikan bini, pulsa HP dibalikan bini, kayak kopinya dipulahkan bini. Hidup numpang aja dengan bini, sesuai takut. Saya tidak lalu takut dengan bini saya. Ada di sini. Silakan kata saya, kalau kau nak lempar palak saya silakan. Kau nak marah dengan saya silakan. Kau boleh lempar palakku, yang penting daan kena. Nah, tapi satu pantangannya, tidak boleh kau maki-maki apa-apa sampai bawa nama orang tua. Tidak boleh itu. Oh jadi tidak boleh ke Pak Ustadz kita marah dengan laki. Boleh marah bu. Marah dengan laki ya boleh. Boleh kenaan? Semangat bolehnya. Boleh marah dengan laki, tapi yang daan boleh tu sampai ngine mencaci maki. Memang bodoh kau bang. Sami kau dengan umakmu ya. Disamikan lagi dengan umaknya. Lalu segala hewan di kebun binatang dikeluarkan semuanya. Tak boleh. Yang boleh yang gimana Pak Ustadz? Itu yang boleh ibu marah dengan laki. Bang, nyangka aku kau gaya bang. 10 tahun kita nikah bang. Anakmu 8 kulahirkan gratis. Ngapain tahun ke-10 kau hianati, kau selingkuhi aku bang. Nyangka aku kau gaya. Boleh gaya marah. Tapi mudah sampai bodoh kau bang. Dari sekolah keluargamu miskin semuanya. Memang hantu kita semuanya. Iya neraka jahanam tempat ibu ya. Boleh marah tapi jangan sampai mencaci maki. Jangankan kita umat Nabi Muhammad aja tuh punya masalah. Jadi pesan saya dengan Bang Yuda dan Kak Eva, pastikan pahami bahwa dalam rumah tangga ya nanti pasti ada masalah.
Nggak mungkin rumah tangga nggak ada masalah, nggak mungkin. Betul? Itu ada kan biak-biak muda yang belum kawin. Ini ada yang belum kawin, ada masalah. Apa masalahnya? Nak kawin. Lalu nak kawin, nak dapat bini yang cantik. Ibu kira, bapak kira dapat bini cantik dan masalah ke? Masalah bini cantik, digodelah orang. Apa lagi mun muke bapak jahat? Makin masalah. Oh jadi mun gaya Pak Ustadz bagus muke bini kita jahat ajak lahi, makin masalah. Supan mawaknya undangan. Kata bininya, bang, jadi kayak kita undangan kalak bahari. Kan nolok aja ya kata dia. Pas nolok, kita jumpe ditaruh ajak kalak kata dia. Begitu jumpe jalan gundaan serate. Kan di belakang aja. Cuman karena kawan jumpe dengan kawan lama. Kata dia, halo bro, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, siapa di belakangmu ya? Nak madahkan bukan bini, supan juga. Biniku kata dia. Tanggaya mukanya. Tanggaya mukanya. Awak dia biniku gaya dia mukanya. Titipan Allah Subhanahu wa taala. Namanya kan lelaki soleh jawabnya titipan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bentar lagi Allah ambil titipannya ya. Nah, jadi masalah tuh. Mun gaya bagus susah nak punya bini lah Pak Ustaz. Makin masalah. Jadi dalam hidup kita tuh enggak ada yang enggak punya masalah, pasti punya masalah. Baru-baru nikah mungkin agak sweet 17. Makanya disebutnya dengan honeymoon. Honey madu, moon bulan, honeymoon bulan madu. Sebulan naknya. Kenapa enggak disebut tahun madu? Karena waktu suka cuma sebulan. Kalau lewat sebulan dah tahu rati baras mahal. Iya. Kalau dah dapat anak agak lain, tapi kuncinya Bang Yuda, Bang Eva dan untuk kita semuanya, kunci keluarga nak awet cuma satu. Ustaz, saya minta izin dulu balik. Ada perluan. Oh, iya. Oh maksudnya silakan. Silakan maksudnya. Udah, iya. Apa tadi kuncinya? Dah dapat ke belum kuncinya? Kuncinya satu. Kuncinya ibu, bapak kalau nak awet rumah tangga, saya nak seharusnya itu bukan saya yang nyeramahkannya. Harusnya nih ayah Pak Oscar yang harusnya nyeramahkannya. Kenapa? Umur beliau lebih berapa sekarang? 75 dan awet rumah tangganya. Harusnya bertanya ke sih, gimana caranya Pak Haji supaya awet rumah tangga? Tapi saya karena Ustadz nyampaikan pesan Nabi, kalau nak rumah tangga awet sampai mati, cuma satu kuncinya, sabar. Mundaan sabar, biar baru nak seminggu nikah bercerai. Ada yang SMS tuh ke WA ke saya, Pak Ustadz, saya seminggu nak nikah. Itu mic-nya dah makin jahat tuh. Habis baterai. Habis baterainya. Hebatnya kayak saya ceramah, sampai habis baterai. Kalau ndak sabar dalam rumah tangga pasti dah bubar. Ada orang curhat dengan saya, Pak Ustadz, saya cuma seminggu nak nikah kata dia. Bini saya pun ndak saya santu-santu. Kenapa? Ndak suke kami nikah terpaksa. Nikahnya terpaksa, ndak suke. Itu karena dia ndak sabar. Maka bapak kalau meyakini bini adalah ayat, sabarlah. Lihat bini balik dari keraja, rambut pun ndak disisiri. Di rumah pakai daster tolen, koyak kelintiapnya. Oh nyaringnya, berarti ya diurangnya ya. Lihat rumah nanti, coba nanti Bang Yuda kalau udah punya anak, apalagi anak umur 1 tahun 2 tahun, wah habis bertaburan semuanya. Sabar, nggak usah marah-marah. Itu kenapa rumah? Udah bunyi macam motor air rusak. Sabar, kamaskan dia, ayo sama-sama kita kamaskan, sabar. Begitulah dinamika dilematis kita dalam berumah tangga, pasti ada tolen masalahnya. Mundaan sabar dah. Nah, bagaimana caranya? Tetap pakai konsep tak dalam rumah tangga dari ajaran Nabi, wa'mur ahlaka bis sholah wastobir ilaiha. Jangan lupa Bang Yuda, Kak Eva, dalam rumah tangga harus didirikan sholat. Demi Allah naan bahagia. Kalau orang di dalam rumah tangganya naan didirikan sholat, demi Allah naan bahagia. Kami lihat bahagia dia Pak Ustadz naan. Itu kebahagiaan semu.
kebahagiaan yang sementara. Makanya suruh lakinya sholat. Ini saya tidak tahu nih, Bang Yuda, Kak Epa nikah dengan Bang Yuda ini karena apa? Ini saya tidak tahu. Apa karena dia ganteng? Saya lihat lebih ganteng saya. Perasaan saya aja. Nak nunggu orang muji kan lama. Jadi saya muji diri saya seorang aja lah. Pak akal dia kedoloan jumpa Bang Yuda kan, menjumpa saya dah dengan saya kalau ya. Ustaz Hatoli ini pedenya katanya, hatiku lah aku yang ceramah. Aku yang megang mic ya tadi. Pasan Nabi tun kahul mar'ah li arba, nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Pertama, li jamaliha, nikahi perempuan karena dia cantik. Jadi anjuran Nabi itu silakan cari yang cantik, tapi itu untuk yang belum nikah. Yang udah ya piari aja yang ada. Belikan anak ke dempul ke sapu-sapu juga ya, direnovasi sedikit biar bagus. Sana nyari yang lain. Jadi silakan cari yang cantik. Lalu yang kedua, lina sabiha, karena keturunan orang baik. Tapi tidak selamanya keturunan menentukan kebaikan. Berapa banyak anak kiai jadi pencuri, berapa banyak anak pencuri jadi ustadz. Itu faktor hidayah dari Allah. Yang ketiga kata Nabi, lima liha, nikahilah dia karena dia kaya. Jadi silakan nyari pasangan hidup ya yang kaya, cantik, keturunan orang baik, kaya. Tapi yang keempat kata Nabi, faspartizatidin saribat yadak, utamakan agamanya, pasti hidupmu akan barokah. Nanti setelah nikah ini, yang sampai yang daan lancar ngajinya, dia yang diajari. Bang Yuda selaku pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan, ajari bininya ngaji. Bini saya bukan basic agama. SPD, sarjana pendidikan sosiologi. Saya lah yang mendidiknya dari awal menikah, dari belum lancar ngaji sampai lancar ngaji. Tapi dia dari ngeje Pak Ustadz, ngeje ndak apa-apa, harus sabar. Ngaji dek, baca. Badatas ba, padatas pa, bapak. Mim dapanmu, bapakmu. Badapan buta, datas tak, buta. Bapakmu buta. Dan apa-apa. Sekarang daan perlu ngeje, dah ada buku metode Iqra. Baca. Daan perlu ngeje langsung a bataba, basapa, batapa, bataja, bataja. Bisa dah lancar ngaji. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan datang, kedengaranlah suara ngaji dari rumah, didengarlah lakinya balik dari kerja. Begitu nak dibuka lawang, terdengar bunyi orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Maka Bang Yuda pun balik dari kerja sajuk hatinya, ya Allah, ternyata biniku pandai gasaknya ngaji. Pas dibuka lawang, gasaknya HP-nya bunyi. Tes. Jadi sekarang udah lancar bini saya ngaji. Alhamdulillah, kita ini laki-laki. Tapi Pak Ustadz, mun kami orang bini ngajari laki, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau bapak supan, ini kan kebanyakan bapak aja supan belajar dengan bini. Betul. Laki ibu lah ya. Kalau supan ngaji dengan bini Pak, pagilah Pak Labai. Pak Haji itu kan banyak yang pandai ngaji di belakang. Belajar dengan Pak Haji. Pagi ketua masjid, Pak ketua masjid, boleh ke aku belajar ngaji dengan Pak Haji? Oh boleh, tapi ada syaratnya Pak Haji. Apa syaratnya? Mun bisa anak biniku sah nak diberi tahu. Ya ngapa dek? Jatuhlah martabat kita sebagai orang laki. Mun bisa kita ngaji 4 mati aja Pak Haji bisa ke. Oh kata Pak Haji jangankan 4 mati, 3 mati pun bisa. Ku kicingkan sebelah, ngajilah kau se. Bisa Pak. Maka insya Allah rumah tangga yang bahagia didirikan sholat di dalamnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian yang kedua, untuk apa Allah suruh kita nikah? Nah, ini untuk apa? Harus tahu. Jangan cuma sekedar untuk menyalurkan
nafsu biologis, nafsu syahwat, bukan. Ada sambungan ayatnya tadi, litaskunu ilaiha, supaya kau tenang, kata Allah. Coba lihat biak-biak muda yang belum kawin, dia galau tolen. Tapi begitu dia nikah, maka kata Bang Yuda, tenang, dialah ternyata buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarahku. Dialah nanti yang akan meneruskan perjuanganku. Tenang hatinya. Bapak-bapak yang udah nikah tuh tenang kenaan. Dan tenang. Mun gaya coba nikah sekali lagi. Tenang insyaallah. Yang dah si anak bininya Pak Ustad, tenang-tenangkan aja dah we. Karena dah lama agi dah dijemput malaikat maut. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Itu ujung ayatnya lagi. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Mawaddah kalau kita buka di tafsirnya, cinta, rahmah, kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Ada ibu-ibu ditanyalah anaknya, mak, itu ada ayat di surat undangan tuh mak, katanya mawaddah warahmah artinya cinta dan kasih sayang. Apa mak sebenarnya artinya? Karena umaknya dah tahu, dah dari dolok geye dia artinya. Harus bisa dijelaskan. Kalau dibuka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, mawaddah artinya mencari kelebihan. Jadi nikah itu pasti nyari kelebihan. Kak Epa nikah dengan Bang Yuda, yakin saya pasti cari kelebihannya. Lebih tinggi, lebih ganteng, lebih kaya, lebih pintar, lebih putih. Yang dicari tuh lebih. Pak Ustaz, aku nak mikirkan lebih yang tentang tinggi, putih, cantik. Nak aku pikirkan. Bulak, Munade aku nak mikirkan penampilannya. Nikahlah kau dengan Uwan sih. Pasti cari kelebihan. Warahmah itu menutupi kekurangan. Jadi suami istri itu harus saling nutupi kekurangan. Bahwa Bang Yuda punya kelebihan, betul. Kak Epa punya kelebihan, memang. Tapi dua-duanya pasti juga punya kekurangan. Yang lebih nutupi yang kurang memberikan kelebihannya kepada yang kurang. Gitu dia, baru bisa bahagia. Itu kan kadang-kadang ibu-ibu jadaan. Kekurangan laki diceritakan di arisan. Lakiku kayak tidurnya bebuih-buih mulutnya. Ceritakan dengan kawan. Masih bagus kau bebuih-buih, kata dia. Lakiku biar odol-odol. Bapak gaya juga ditaruh malah ada yang nyeritakan bini ku tang payah hinyan we. Ngapain di tang payah? Bini bukan cantik. Memang cantik tapi tidurnya tuh yo liuran. So kata kawan suruhlah dia tidur telantang. Orang liurannya kata dia telantang daan keluar liurnya. Namanya kan dah liuran biar dia telantang tumpah juga. Usah nak diceritakan yang gaya-gaya Pak. Harus diceritakan yang baik-baik aja. Kalau nanti melihat ada postingan orang, ini kan rata-rata ibu suka posting foto keluarga yang bahagia-bahagia, silakan diposting. Tapi usah nak posting yang aib rumah tangga. Ditamparlah laki, malam itu aku tampar dia, kelapa. Ada yang komen, apa yang kau tampar? Nyamuk katanya. Ojak nampar nyamuk katanya. Orang dah curiga aja kalau kita update status. Percuma, sekali lagi saya katakan percuma. Kalau aib rumah tangga dah diposting di Facebook, walaupun nanti dah berdamai, orang dah tahu, dia suah kelahi, kata orang. Maka tutuplah, karena Allah sudah melebihkan, Allah sudah menutupi aib kita, maka jangan lagi nak kita buka-buka. Itulah poinnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dah berapa menit? Dah 1 jam pas? Udah segitulah ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lama ke Pak 1 jam ya? Hah? Ngapitang belum nyurung Mas itu? Oh doa kalau buruk nyurung ya. Berarti doanya panjangkan kalau ya sampai lakak di nyurung. Langsung saya lagi. Berapa bayarannya? Nggak boleh Pak Ustadz Gaya ngomong. Iya Pak, insya Allah nanti saya kalau memang diamanahkan, dipercaya, diminta untuk baca doa, sama-sama kita berdoa untuk kita semuanya, khususnya kepada dua mempelai. Minta maaf Bang Yuda, Kak Epa kalau terlalu lama ceramah saya itu. Nanti malam jadi tidur dia naang.
Terima kasih Pak Haji semuanya yang ada di Tarup. Mohon maaf dan disebutkan pangkat jabatannya. Saya baru umur 29 tahun. Tentu pengalaman saya dalam berumah tangga, makan asam garam rumah tangga ya masih sangat sedikit. Apa yang saya sampaikan hanya yang pernah saya alami dan yang pernah saya baca. Tentunya nanti saya akan bertanya lebih banyak lagi kepada Pak Haji, gimana caranya supaya rumah tangga ini awet. Bang Yuda, Kak Eva, usah nak supan bertanya dengan orang yang lebih tua. Gimana itu ngatasi masalahnya? Tapi pastikan orang yang kita tanya ia bisa menjaga amanah. Karena orang tuh kan di kampung kadang-kadang mulutnya mulut ember. Usah nak ceritakan. Oh, nak, aku dah nak cerita. Nisuk dah zaman dia cerita ke belah hinun. Namanya perempuan, Pak. Memang gitulah perempuan. Banyak ngomongnya. Jadi kita ini tidak usah seperti ya. Nabi mengatakan di akhirat ketika Nabi Isra Mi'raj, Bu, Nabi diperlihatkan neraka. Dilihatkan apa ya? Neraka. Kata Nabi, aku melihat di neraka itu banyak perempuan. Kenapa perempuan banyak di neraka ya Rasulullah? Dan ngaji ke dia? Rajin dia ngaji kata Nabi. Dan sembahyang ke dia? Rajin dia sembahyang. Dan puasa ke dia? Tiap tahun dia puasa. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Dua macam penyebabnya. Berapa macam, Bu? Dua. Pertama kata Nabi, dia tidak bisa mensyukuri nikmat berupa suami, hunna yakfurnal asir. Dan tahu berterima kasih dengan yang laki berikan je. Apapun, walaupun bapak itu laki ibu kerja di kantor yang sama, sekolahnya sama, pendidikannya sama, tapi demi Allah rezeki dan sama. Maka berapapun yang dibawalah laki ke rumah ya syukuri. Bang, kau kan kepala desa, Bang. Masa gajimu lebih kacik dari BPD? Cobalah kau tetangga BPD kita je, Bang. Kan lebih bawah dari kau. Bininya galangnya dah ajak dah macam nak pelak oto, Bang. Kau kepala desa dah bisa melikan aku. Carikan aja aku, Bang. Dah nangis. Syukuri ibu ini. Kalau dah bersyukur, ini maaf saya ceramah dapat dekat tuh muncrat, Pak. Karena belum minum masih kan, bentar lagi mati. Maaf ibu, ada hujan lokal tadi. Sukianya melihat orang menderita ya. Jangan sampai tidak bersyukur nanti Kak Eva berapapun nafkah yang diberikan oleh suami, maka itu harus disyukuri. Dan juga bapak-bapak jangan lalu malas. Saudara Pak Ustadz aku nak kerajin. Apa dia? Biniku dah rajin. Kume dia baharian sampainya. Aku ndak kata dia. Ingat Pak, serajing-rajingnya bini, dia bukan pencari nafkah. Dia cuma mantu suaminya, ingat ya. Serajing-rajingnya bini, dia bukan pencari nafkah, ndak ada kewajibannya nyari nafkah. Dia hanya membantu suaminya. Silakan ibu bantu suaminya. Bang, ku lihat usaha bang tuh rasa kurang modal, pakai ya bang duitku, silakan. Sebenarnya tidak ada hak suami dalam harta ibu. Cuman karena ibu, bang, aku dah terlanjur cinta dengan kau, bang. Jangankan harta, nyaweku pun kubarikan dengan kau, bang. Apa jawabannya? So sweet. Ada ke ibu yang dia dengan lakinya? Ada, cuma di sinetron. Dalam dunia nyata payah. Pokoknya udah duitku langsung minta-minta kan aku kata dia. Kalau minta duit minta kan orang tua emosi nun. Nauzubillah. Yang kedua kata Nabi, banyak perempuan di akhirat masuk neraka karena tidak bisa menjaga mulutnya. Jaga mulut ibu ya. Bu. Ibu marah kena dengar ceramah saya. Mun marah, dan apa-apa aja laka itu saya balik. Salahkan Pak Pung lah yang undang saya. Dia kalau yang magi Pak Pung ya. Pung, kayak Dudi usah nak ngadakan ceramah dah ya. Pergi undang Ustadz Atoli dan bagus ceramahnya. Ngapitang dan bagus. Manilah 3 gig dibahasnya aku semuanya kan nak. Sakit hatiku kata dia. Kata guru saya, munade orang masih merasa tersinggung berarti masih ada imannya. Masih normal utaknya. Mudah-mudahan lalu nyambung, dan lalu masuk udah ya selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah udah. Dan saya ingatkan dengan bapak bini kita itu Pak, bagaimanapun keadaannya di rumah pun harus kita syukuri. Bagaimanapun keadaan bini kita di rumah harus disyukuri. Kenapa? Dia sayang dengan kita. Bapak saya enggak bini kita sayang dengan kita? Ya mun bini kita dan sayang dengan kita Pak, dah lama kita mati. Diracunnya pakai racun tikus.
Abang nak minum apa bang? Kata dia. Tiba-tiba dia baik kan. Minum kopi je lah, tumbian kau baik tu. Wah kan naik kopi, masukkan racun tikus di sini. Baru nak setagok, mati. Tapi sampai hari itu lihat bapak-bapak hidup. Tapi dia suka ngerepek Pak Ustadz. Ya ngerepek di mulutnya nak sabar aja. Kata Nabi, kalau Umar bin Khattab gini cara ngadapi bini yang ngerepek. Jadi Umar bin Khattab itu suah dikerepeki lah bininya. Dia majak deh tanah, dan melawan. Jadi bini ngerepeknya nikmati. Sampai-sampai sahabat pun heran. Wahai Umar, kau dimarahi binimu tang diam aja. Apa kata Umar bin Khattab? Hei fulan, kalau kubandingkan marahnya dengan kebaikannya selama itu, dicucinya pakaianku, dimasaknya makananku, dilahirkannya anakku bersimbah darah, beregang nyawa, dididiknya, kubandingkan dengan marahnya tadi, ndak ada apa-apanya. Jadi kita syukuri aja. Sampai sedih hari nyeritakan. Jadi nikmatilah itu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong usah nak mandi di sini. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.